Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Yang terhormat Bapak Teguh Rimbawan SEM Akun selaku Direktur Politeknik Muhammadiyah Tegal. Yang saya hormati Bapak Tri Budi Santoso SPD selaku Master Trainer Microsoft Innovative Educator. Dan yang saya hormati pula Bapak Indra Setiawan ST selaku Trainer Microsoft Innovative Educator. Baik, saya selaku moderator akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk memperlancar acara pada malam hari ini, mari kita buka acara uji coba webinar pemanfaatan Microsoft 365 Education dalam pembelajaran abad 21 dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan kepada Bapak Teguh Rimbawan SEM Akun, disilakan. Bisa di next Pak Tri ini. Silakan. Play memori. Memasuki acara yang ketiga yaitu materi. Sebelum memasuki materi, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita. Pemateri pertama, nama Tri Budi Santoso SPD, Guru Bahasa Inggris, SMK Negeri 2 Purbalingga. Pengalaman di Microsoft. 1. Microsoft Innovative Educator Expert 2020-2021. Yang kedua, Microsoft Innovative Educator Master Trainer 2020-2021. Alamat Jalan Gatot Kaca nomor 2 Blok 5 RT 8 RW 4 Perum Abdi Negara Permai Desa Bojonegara Kecamatan Padomoro Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah. Tempat tanggal lahir Banyumas 01 bulan Maret tahun 1980. Untuk kurikulum vitae yang kedua, benar Pak. Kurikulum vitae pemateri kita yang kedua, nama Bapak Indra Setiawan ST, tempat tanggal lahir Tegal 8 Juni 1979, alamat Jalan Pala Barat 5F nomor 359 RT 10 RW 14 Mejasem Tegal Jawa Tengah. Agama Islam, lulusan S1 Teknik Elektro tahun 2003 di Universitas Islam Malang Instan, sekolah SMK Istek Kota Tegal, guru produk teknik komputer jaringan TKJ, riwayat jabatan Wakil Kepala Kurikulum 2019 sampai dengan sekarang, Kepala Jurusan TKJ 2019 sampai dengan sekarang, Pembina OSIS 2017 sampai dengan 2019,
pengalaman organisasi Ketua Koperasi CPS 2020 sampai dengan sekarang, Ketua Komunitas Gerakan Membersihkan Masjid 2019 sampai dengan sekarang. Riwayat mengajar 1. Pengajar di SD Negeri Panggung 7, SD Negeri Slerok, dan SD Negeri Margadana 3 Kota Tegal dari tahun 2004 sampai 2005. Yang kedua, pengajar SMA Negeri 1 Kersana Brebes tahun 2007-2010. Yang ketiga, pengajar di SMK Saka Medika tahun 2009 sampai 2010. Yang keempat, pengajar di Madrasah Aliyah Negeri Kota Tegal dari tahun 2010-2015. Yang kelima, pengajar di SMK Istek Kota Tegal dari tahun 2006 sampai dengan sekarang. Yang keenam, dosen di Politeknik Muhammadiyah Tegal dari tahun 2007 sampai dengan 2018. Baik, demikian saya membacakan kurikulum vitae. Untuk memasuki acara selanjutnya yaitu materi, pada Bapak Tri Budi Santoso SPD dan Bapak Indra Setiawan, disilahkan. Oke, sebentar Bapak Ibu, kami persiapkan dulu untuk paparannya. Oke, sebentar Bapak Ibu, ini kelihatannya aplikasi Microsoft Teams kami sedikit tidak responsif. Sebentar Bapak Ibu. Iya Pak. Oke, ini tidak responding. Sebentar Bapak Ibu. Mohon izin saya live dulu sebentar dari room. Ini saya tunggu tidak responding, not responding untuk aplikasi Microsoft Teams saya. Saya izin live sebentar, nanti saya masuk lagi. Tidak sampai 1 menit insya Allah. Sebentar Bapak Ibu. Oke, saya cek dulu untuk layar saya, paparannya sudah nampak. Halo Mbak Salwa atau Pak Indra, bisa konfirmasi paparan PowerPoint saya sudah nampak di layar? Suara saya juga sudah terdengar? Sudah, oke.
Oke. Kalau sudah kita mulai Bapak Ibu. Terima kasih konfirmasinya Pak Indra, Mbak Salwa. Oke, nanti ketika ada gangguan layar tidak nampak atau suara saya tersendat, nanti tolong dikonfirmasi baik dari Mbak Salwa, Mbak Siva atau Pak Indra. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Mohon maaf tadi ada kendala teknis di aplikasi Microsoft Teams kami, sempat tidak responding, maka harus kami restart untuk aplikasinya dan tadi izin live sebentar. Oke, kita mulai untuk uji coba webinar malam ini, yaitu uji coba webinar pemanfaatan Microsoft 365 Education dalam pembelajaran abad 21 Bapak Ibu. Insya Allah kita sudah berhasil pada sampai tahap uji coba webinar pada malam hari ini Bapak Ibu. Sebelumnya kita sudah berkomunikasi dan berdiskusi di grup WhatsApp kelas pelatihan kita, baik kelas A maupun kelas B. Itu sebenarnya hanya untuk pengelompokan saja karena kapasitas di grup WA dan juga kapasitas di kelas Microsoft Teams-nya, bukan pada kapasitas keanggotanya, namun nanti pada kapasitas untuk penugasannya, maka dibuat pengelompokan itu. Oke, di uji coba webinar malam ini, maka tadi Bapak Ibu sudah bisa menyaksikan persiapan-persiapan kita dan juga ada kendala-kendala beberapa hal. Itu sangat wajar dan lumrah Bapak Ibu, normal, karena yang namanya teknologi, koneksi internet dan seterusnya memang tidak bisa diprediksi kestabilannya. Jadi harap maklum, dan ini adalah ranahnya uji coba, maka saatnya kita memang menguji coba agar kita siapkan agar besok pada webinar seri 1, 2, 3 insya Allah akan jauh lebih lancar. Dan Bapak Ibu juga bagi yang baru mengenal menggunakan platform Microsoft Teams, tentang Teams Meeting ini juga pastinya itu satu pengalaman yang baru. Bapak Ibu bergabung di kelas Teams dan akhirnya bisa bergabung masuk di room uji coba webinar malam ini adalah bagi yang baru merupakan pengalaman yang baru, walaupun pastinya tidak semulus bayangan kita Bapak Ibu. Kalaupun yang sudah terbiasa, maka Bapak Ibu tinggal lebih dibiasakan lagi untuk lebih familiar, terbiasa untuk menggunakan Teams Meeting untuk kelas-kelas virtual webinar seperti ini. Baik, kita mulai Bapak Ibu untuk mekanisme pelatihan pemanfaatan Microsoft 365 Education dalam pembelajaran abad 21. Tadi sudah dikenalkan Bapak Ibu untuk biodata kami seperti itu. Berikutnya, di awal mungkin Bapak Ibu sudah melihat di background dari room kita ada simbol mikrofon off dan kamera off Bapak Ibu. Memang kita anjurkan Bapak Ibu untuk menggunakan mikrofon dan kamera itu hanya pada saat berbicara. Seperti kami saat ini, kami sedang memberikan paparan, maka kami berbicara di room webinar ini, maka mikrofon kami on dan juga kamera kalau memang dibutuhkan kita juga on juga. Namun mohon izin karena kita sudah masuki paparan, maka kamera wajah kami saya matikan. Tujuannya adalah agar Bapak Ibu lebih fokus pada paparan yang ada di layar, tidak terganggu dengan fokus lain pada kamera wajah kami yang mungkin nanti suatu saat tertentu refleks, mungkin kami menyeka wajah karena mungkin berkeringat atau mungkin garuk-garuk. Nah, ada gestur-gestur dari kami yang mungkin akan menjadi perhatian yang lain dari Bapak Ibu. Maka biasanya ketika kami berbicara di awal menyapa Bapak Ibu, maka kamera kami juga nyalakan. Tetapi ketika sudah masuk paparan, biasanya kamera juga kami matikan. Satu tujuannya adalah Bapak Ibu agar lebih fokus pada paparannya. Terus yang kedua, secara teknis juga kadangkala kami sebagai pemateri atau presenter itu berarti kalau semuanya kita nyalakan berarti ada 3 hal, yaitu mikrofon suara, lalu kemudian kamera wajah berarti video, lalu share konten atau layar paparannya atau presentasinya. Nah, itu berarti ada 3 hal.
tiga hal, ada suara, video streaming dari kamera, dan video streaming dari layar kami, paparannya, maka ada tiga hal itu, maka dibutuhkan koneksi yang lebih stabil tentunya. Oke, daripada nanti ada kendala, tersendat, terganggu tampilan dan suaranya, maka di dalam paparan kami, dalam demo live atau prakteknya nanti biasanya kami prioritaskan untuk share kontennya dan suara kami, gitu. Dan juga nanti di ujung para peserta itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah suara dan layar kami terlihat jelas, nampak jelas pergerakan layar kontennya, maka berarti dua sisi antara kami dengan Bapak Ibu berarti koneksinya stabil. Namun ketika ada sisi dari peserta Bapak Ibu yang mungkin mendengar suara kami terpatah-patah, putus-putus, lalu gambar layarnya presentasi kami atau demo live kami itu tidak nampak bahkan, atau ngeblank hitam saja, atau mungkin patah-patah gitu, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama memang koneksi dari kami, kemungkinan kedua memang koneksi dari Bapak Ibu sendiri. Dan prinsipnya nanti kami sebagai pemateri, baik saya atau Pak Indra, nanti ada petugas di kolom penyaji atau presenter di atas. Untuk malam ini ada 4, 2 pemateri dan 2 moderator. Ketika pemateri atau trainer lain, dalam hal ini Pak Indra sekarang atau Mbak Salwa dan Mbak Siva sebagai moderator petugas, ketika tidak ada warning, tidak ada komplain kepada saya dalam hal ini yang sedang paparan, maka kami anggap bahwa paparan dari kami itu lancar, suara saya lancar, tampilan layar saya lancar, karena patokannya adalah dari petugas dulu. Tetapi nanti kalau dari petugas atau trainer lain yang di dalam room itu menginterupsi bahwa suara saya terputus-putus atau gambarnya tidak nampak jelas, patah-patah dan seterusnya, berarti otomatis langsung kami kondisikan. Jadi belum tentu di sisi Bapak Ibu sebagai peserta itu suara putus-putus, gambarnya itu patah-patah, tidak nampak, bahkan sama sekali belum tentu dari penyajinya atau pematerinya. Jadi bisa jadi dari Bapak Ibu sendiri koneksinya. Jadi dua kemungkinan itu. Jadi selama tidak ada warning, interupsi dari trainer lain atau dari petugas moderator, maka kami meyakini bahwa paparan kami, suara kami masuk di room webinar itu lancar dari sisi kami koneksi perangkatnya. Itu prinsip yang pertama. Kedua, Bapak Ibu silakan bisa komunikasikan di chat room. Ketika teman-teman menyatakan, yang lain peserta lain menyatakan bahwa lancar, oke, tidak masalah, berarti Bapak Ibu langsung mawas diri, oh iya berarti koneksi saya. Kondisikan secepatnya, bisa ganti koneksi yang lebih stabil atau keluar dari room sebentar, nanti masuk lagi, biasanya akan jauh lebih lancar. Begitu untuk teknisnya Bapak Ibu. Jadi posisi awal Bapak Ibu ketika masuk di room tadi, memang kita setting room webinarnya adalah ketika Bapak Ibu masuk sebelum kami, maka Bapak Ibu tertahan di lobby. Tujuannya apa? Biar room ini tidak, dalam tanda kutip, tidak acak-acakan, tidak dibuka oleh sembarang orang. Maka di setting adalah Bapak Ibu masuk ke room itu tertahan di lobby. Ketika nanti kami sudah masuk, maka kami setting semuanya bisa masuk, atau kita bukakan pintunya, lobbynya kita buka, maka Bapak Ibu otomatis masuk. Bagi yang tertahan menunggu di lobi, kami persilakan masuk juga dengan satu klik saja, maka semua orang tadi seperti contoh itu saya masuk sudah ada sekitar 30 orang yang menunggu di lobi. Terima kasih, mohon maaf, bukan berarti kami tidak responsif, namun kami coba kelola room kami dengan sistem seperti itu agar lebih kondusif, lebih tertib dan tertata. Begitu, jadi jangan kaget ketika Bapak Ibu masuk di room. Bisa jadi room itu kami share, kami bagikan jauh hari atau sebelum waktunya. Seperti tadi room kami share sekitar sore hari ya, sekitar jam berapa tadi kalau nggak salah, jam 2-an kalau nggak salah. Itu kami share, Bapak Ibu mungkin ada yang coba-coba. Nah biasanya dengan coba-coba itu kan akhirnya membuka room. Ketika membuka room itu khawatirnya mengundang peserta lain, padahal belum waktunya, maka kita tutup dulu. Walaupun Bapak Ibu masuk sebelum waktunya, jam 2, jam 3 sore tadi, maka Bapak Ibu otomatis tertahan di room, tidak akan masuk ke room Bapak Ibu. Kenapa? Karena kami belum masuk. Kami masuk biasanya 30 menit sebelumnya, selambat-lambatnya itu 15 menit sebelumnya kami masuk. Dan alhamdulillah tadi kami juga masuk sekitar 15 menit sebelumnya. Oke,
Dan ini wajar hari pertama, maka tadi persiapan kami sebegitu rupa, ada begini dan begitu, jadi harap maklum Bapak Ibu. Berikutnya ketika Bapak Ibu masuk di room, maka otomatis mikrofonnya kita setting Bapak Ibu, mikrofonnya off semua, mikrofonnya abu-abu, tidak bisa diklik, diklik pun tidak akan nyala Bapak Ibu. Itu memang kita setting Bapak Ibu, jadi kita setting seperti itu. Kenapa? Agar ketika di room Bapak Ibu tidak gaduh, tidak kredit, barangkali terpencet mikrofonnya tidak sengaja, atau mungkin masuk di room dalam keadaan sebelum masuk di room itu kamera dan mikrofonnya aktif, maka begitu masuk di room otomatis suara-suara di belakang Bapak Ibu akan masuk di room, itu menjadi kredit dan gaduh. Jadi mohon maaf, bukan berarti kita memutus komunikasi dari awal, bukan, karena memang nanti pada saatnya berdiskusi pasti mikrofon Bapak Ibu kita aktifkan. Ketika nanti diaktifkan pada sesi tanya jawab atau diskusi, itu pun Bapak Ibu mempunyai prinsip ketika tidak sedang berbicara maka jangan pernah menyalakan mikrofonnya. Kenapa? Karena di dalam room webinar seperti ini, saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa masuk ke room webinar, itu berbicaranya bergantian. Kalaupun ada berdua bertiga, ya pastinya ketika berbarengan berbicara itu didengarkan oleh orang lain pun juga akan dalam tanda kutip karena berbarengan maka sulit untuk dipahami. Maka komunikasi di room seperti ini pun harus gantian. Ketika mungkin nanti Mbak Salwa sedang berbicara, memoderasi dan seterusnya, maka kami pun akan diam sejenak, selesai maka kita akan lanjutkan. Jadi prosesnya gantian. Walaupun dua-duanya mikrofonnya nyala, saya nyala, nanti Mbak Salwa atau Mbak Siva nyala mikrofonnya, tetapi prinsipnya adalah gantian. Biar di peserta yang lain, di orang lain itu bicara kami tidak tabrakan. Tabrakan kan pastinya tidak akan sulit untuk dipahami, kan seperti itu. Itu secara komunikasi dan secara teknis untuk mikrofon Bapak Ibu. Jadi mohon agar tercipta satu kondisi webinar kita lebih tertib, tidak kredit, maka harapannya Bapak Ibu mulai sekarang membiasakan diri untuk lebih peduli dengan mikrofon masing-masing. Yang bisa menyalakan mikrofon masing-masing adalah yang bersangkutan. Kami penyelenggara, host ataupun moderator, trainer tidak bisa menyalakan mikrofonnya Bapak Ibu. Kalau mematikan bisa, tapi kalau menyalakan tidak bisa. Kenapa? Kaitannya dengan security, keamanan Bapak Ibu, dan etika. Mohon maaf. Kenapa kaitannya dengan security dan etika? Etika dan security-nya adalah kita tidak tahu Bapak Ibu di ruang siarnya atau di ruang Bapak Ibu mengikuti webinar ini, saya tidak tahu Bapak Ibu dalam kondisi apa di belakang Bapak Ibu. Mungkin ada yang sedang memanggil-manggil agak sedikit keras, atau mungkin ada yang bersendau gurau, suaranya keras dan seterusnya. Ketika sistem itu mengizinkan kami menyalakan mikrofon Bapak Ibu, itu melanggar etika. Kenapa? Karena kita tidak tahu di belakang Bapak Ibu sedang riuhnya seperti apa. Ketika kami nyalakan, maka semua suara di belakang Bapak Ibu akan masuk, dan itu melanggar etika privacy Bapak Ibu. Maka secara sistem mikrofon Bapak Ibu tidak bisa kami aktifkan, tetapi Bapak Ibu sendiri yang mengaktifkannya sendiri nanti pada saat akan berbicara. Ketika seseorang akan berbicara berarti kan sudah siap, maka di belakangnya pasti secara otomatis etika pasti akan sedikit mengkondisikan. Kan tidak mungkin ketika kita berbicara kita juga berteriak-teriak, kan tidak mungkin, kan seperti itu. Itu etika komunikasinya seperti itu, dan secara teknis juga seperti itu. Jadi kita mematikan bisa, karena sebagai penyelenggara, sebagai host dan trainer, ketika Bapak Ibu lupa ataupun tidak sengaja pada saat sesi diskusi tanya jawab, Bapak Ibu tidak merasa bahwa suara-suara belakang Bapak Ibu itu masuk ke room dan mengganggu, tetapi yang lain pasti akan mendengar. Jadi prinsipnya adalah biasakan peduli bahwa ketika akan berbicara nyalakan, ketika selesai bicara matikan lagi. Nanti orang lain akan kami menjawab atau memoderasi. Ketika Bapak Ibu kurang ada butuh konfirmasi lanjutan, maka akan berbicara lagi, maka nyalakan lagi, tanyakan, konfirmasi, pasti nanti kami beri kesempatan. Oke, mohon izin ini
Saya stop share dulu. Ya, karena ada indikator kualitas jaringan kami menurun. Oke, saya share lagi. Ya, itu hanya trik saja, ketika ada indikator kualitas menurun maka kami stop dulu kontennya. Oke, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Harapannya ini sekarang sudah jauh lebih baik. Oke, berikutnya itu tentang mikrofon dan kamera Bapak Ibu. Biasakan mulai sekarang, oke. Berikutnya, sebelumnya Bapak Ibu, kita sudah masukkan Bapak Ibu ke grup-grup kelas WhatsApp menggunakan link grup WhatsApp sebelumnya. Itu skenario dari Politeknik Muhammadiyah Tegal. Skenario-nya seperti itu, walaupun akhirnya terrekap bahwa Bapak Ibu ada yang double grup dan seterusnya. Seharusnya logikanya Bapak Ibu sudah masuk di grup 1, maka tidak perlu masuk grup 2 atau sebaliknya. Karena nanti kami mensikapi bahwa kenapa ada grup 2, karena melihat animo dan jumlah pendaftar saat itu melebihi kuota satu grup WA sekitar 257 dikurangi dengan kami trainer 2 dan admin dari Politeknik Muhammadiyah Tegal 4, maka terkurangi 4 sekitar 254 gitu ya. Selebihnya maka saat itu kami koordinasi, jumlah pendaftar meningkat, maka kita buka grup WA yang kedua dengan kami share kembali untuk link yang kedua. Dan seharusnya Bapak Ibu yang sudah tergabung di grup 1 tidak perlu masuk di grup 2. Karena nanti pun Bapak Ibu kami arahkan grup 1 untuk masuk ke kelas A dan grup 2 grup WhatsApp-nya masuk ke kelas B. Dan harapannya sudah kami berikan informasi dan warning bahwa Bapak Ibu tidak perlu masuk di kelas A dan B untuk kelas pelatihan. Ketika Bapak Ibu tidak mengindahkan warning itu, Bapak Ibu masuk di 2 kelas tersebut dengan satu akun, ke kelas A yang masuk, ke kelas B yang masuk, maka Bapak Ibu secara sistem nanti dibebankan dengan tugas yang sama di 2 kelas itu. Ketika nanti Bapak Ibu di 2 kelas itu hanya mengerjakan satu tugas di kelas yang A, yang kelas B tidak dikerjakan juga, maka otomatis yang kelas B kami nyatakan nilainya kan karena tidak mengumpulkan tugas, maka nilainya 0000. Ketika nilainya 00, maka kami nyatakan di kelas B itu tidak lulus. Walaupun kelas A itu lulus, tetap nanti di akhir yang bersangkutan itu kami nyatakan di akhir tidak lulus. Kenapa? Karena tidak mengindahkan peringatan kami bahwa Bapak Ibu cukup masuk ke kelas A atau kelas B saja. Gitu, jangan sampai ada kesalahan Bapak Ibu karena dari awal Bapak Ibu sudah masuk di grup 1 dan grup 2. Grup 1 pasti kami berikan link untuk masuk ke kelas A. Grup 2 kami berikan link untuk kelas B. Karena Bapak Ibu masuk di grup 1 dan 2 maka mendapatkan 2 link itu. Dan Bapak Ibu mungkin tidak membaca warning atau peringatan kami, dua-duanya dimasuki. Silahkan mulai sekarang kalau Bapak Ibu akunnya nama Bapak Ibu berada di kelas A dan kelas B, silahkan mulai sekarang tentukan pilihan akan di kelas A atau di kelas B di Microsoft Teams-nya Bapak Ibu. Oke, karena konsekuensinya nanti seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena ketika Bapak Ibu tetap berada di kelas 2 kelas itu akan mengacaukan data kami. Ketika nanti kami rekap nilai di kelas A, maka Bapak Ibu muncul di kelas A, di kelas B juga muncul datanya. Ketika ada 2 data itu dan semuanya salah satu tidak tuntas, maka dua-duanya tidak tuntas. Itu kenapa sebagai penalti, karena Bapak Ibu tidak mengindahkan mekanisme pelatihan ini Bapak Ibu. Oke. Jadi silahkan setelah ini Bapak Ibu bisa mengecek apakah Bapak Ibu tergabung di kelas A dan kelas B dua-duanya. Tentukan salah satu bisa keluar. Kalau tidak bisa keluar, hubungi kami untuk dikeluarkan di salah satunya agar Bapak Ibu tidak terbebani dengan 2 penugasan yang sama. Tapi kalau Bapak Ibu tetap akan di 2 kelas itu dan tetap semangat untuk memenuhi 2 penugasan itu, ya kami persilakan juga. Berarti Bapak Ibu tahu diri, bertanggung jawab dengan konsekuensinya. Jadi ketentuannya seperti itu Bapak Ibu. Bukan berarti tidak boleh, tetapi setiap apa yang dilakukan Bapak Ibu akan ada konsekuensi logis dari data yang timbul.
Karena kami bekerja berdasarkan data, bukan berdasarkan rasa atau feeling, Bapak Ibu. Oke. Microsoft Teams di sini. Jadi setelah Bapak Ibu sudah masuk di grup WhatsApp, Bapak Ibu memang kami skenariokan untuk ada seleksi untuk masuk ke Microsoft Teams, dan selamat Bapak Ibu sudah masuk bergabung di kelas tim kita. Sepenuhnya nanti semua informasi, semua pelatihan kita fokuskan di kelas Microsoft Teams, baik di kelas A dan kelas B. Secara prinsip apapun yang ada di kelas A dan kelas B itu akan sama. Yang berbeda hanya datanya saja, tetapi materi room, bahkan kita roomnya kita jadikan satu seperti ini. Katakanlah, mohon maaf ada indikator kualitas menurun lagi, saya stop share dulu. Oke, jadi prinsipnya seperti itu. Prinsipnya sama, apa yang kita sajikan di kelas A dan B, penugasan pun nanti akan sama. Oke, makanya Bapak Ibu tidak perlu bergabung di dua kelas tersebut. Dalam tanda kutip bahasa Jawa kami itu mubadir, seperti itu. Oke. Oke. Oke, mohon maaf. Kami lanjutkan, saya share konten lagi. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, setelah Bapak Ibu masuk di Microsoft Teams, ada kalanya kita bertemu secara sinkron seperti ini, bertatap muka secara virtual melalui room webinar. Maka seperti ini Bapak Ibu, kita di room webinar. Jadi grup WhatsApp masuk di kelas tim, apapun tentang pelatihan ini kita informasikan di tim. Nanti grup WhatsApp setelah uji coba webinar ini, seringkali Bapak Ibu akan temukan grup WhatsApp-nya kita tutup atau kita kunci, hanya setting satu arah. Di sana sifatnya hanya reminder saja. Reminder berarti informasi-informasi seperti tadi. Informasi room bisa didapatkan di channel ini. Informasi ini Bapak Ibu bisa dapatkan di sini. Isinya di mana tidak mungkin kami share di WhatsApp. Link meeting tidak akan mungkin kami share di grup WhatsApp. Jadi semua konten pelatihan ada di kelas Microsoft Teams, Bapak Ibu. Jadi mohon izin dan mohon maaf, kami agak sedikit memaksa Bapak Ibu dalam tanda kutip untuk membiasakan diri mulai sekarang, mulai dari awal kemarin-kemarin, untuk beralih, berkomunikasi, berdiskusi dan seterusnya, mengakses semua informasi pelatihan berada di kelas Microsoft Teams pelatihan kita. Grup WhatsApp itu untuk pra pelatihan, informasi searah pada saat pelaksanaan pelatihan, pasca pelatihan juga sama. Nanti bahkan setelah webinar selesai, pasca pelatihan penugasan mulai Bapak Ibu mengerjakan, kami mengkoreksi menilai, bahkan grup WhatsApp kami tutup total. Hanya warning saja, hanya informasi searah dari kami bahwa kami sudah memberikan feedback untuk tugas ini di sana, ditemukan di channel ini. Begitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya kesulitan, maka silahkan diskusi di kelas Microsoft Teams, baik di channel umum maupun di komentar-komentar atau reply dari postingan kami. Nanti kami tunjukkan bagaimana cara menggunakan kelas pelatihan kita Bapak Ibu. Jadi grup WhatsApp setelah ini sepenuhnya akan kami tutup. Paling kita buka hanya pada saat 30 menit atau 1 jam sebelum webinar. Setelah webinar kami tutup kembali, beralih diskusinya di Microsoft Teams. Dan mohon izin Bapak Ibu tidak perlu untuk japri WhatsApp kami, baik saya, Pak Indra ataupun dari pihak Politeknik Muhammadiyah Tegal. Bapak Ibu juga tidak perlu untuk japri akun kami secara pribadi, japri di Teams. Cukup Bapak Ibu diskusi di kelas tim pelatihan kita, baik di channel umum, baik di chat room webinar ini maupun di ruang-ruang lain di kelas pelatihan. Jadi mohon tidak perlu japri WA dan japri Teams Bapak Ibu. Itu sudah sering kami beritahukan Bapak Ibu. Tujuannya apa? Bukan berarti kami tidak mau dijapri, bukan berarti kami tidak mau tidak mau dijapri, tapi
satu tujuan kami adalah membiasakan Bapak Ibu untuk diskusi di ruang publik. Itu satu. Kenapa? Ketika kami layani Japri Bapak Ibu, maka kami hanya mengedukasi 1 orang, 2 orang, karena secara pribadi. Katakanlah Pak Abdul Haris atau Pak Agung Purnomo Japri saya bertanya tentang A, B, C, D, maka yang teredukasi hanya Pak Abdul Haris saja tentang A, B, C, D, atau Pak Agung Purnomo saja A, B, C, D. Teman yang lain, peserta yang lain tidak bisa melihatnya karena Japri. Tetapi kalau Pak Abdul Haris sebagai contoh atau Pak Agung Purnomo itu menanyakan tentang A, B, C, D tadi di kelas pelatihan di ruang-ruang publik tadi, maka kesempatan peserta lain akan bisa melihatnya, membacanya, dan jawaban kami juga bisa terbaca oleh yang lain. Maka tentang A, B, C tadi tidak hanya diketahui oleh Pak Abdul Haris saja atau Pak Agung Purnomo saja sebagai contoh, tetapi bisa diketahui oleh asumsi kami diketahui oleh satu kelas. Itu tujuannya, agar memanfaatkan ruang diskusi publik, bukan Japri. Itu tujuan kami untuk membatasi Bapak Ibu untuk Japri. Yang kedua adalah mendorong Bapak Ibu sebagai pendidik, karena saya yakin Bapak Ibu pun akan mendorong siswa-siswa kita untuk diskusi di publik, bukan pribadi, kan gitu. Maka diskusi kita harus di publik, bukan lewat jalur pribadi tadi. Kalau Bapak Ibu Japri ke saya menanyakan, pagi Bapak, bagaimana kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Itu adalah percakapan pribadi, silahkan. Tetapi kalau Bapak Ibu tiba-tiba, selamat pagi Bapak, untuk yang ini gimana ya Pak, ini dan seterusnya bagaimana? Paling saya jawab, diskusi silahkan di kelas tim, mohon tidak Japri WA dan Japri Trim. Tidak akan saya jawab, tapi saya jawabnya arahkan Bapak Ibu ke kelas pelatihan kita. Oke? Jadi silakan Bapak Ibu Japri untuk hal yang pribadi, bukan untuk pelatihan. Selama pelatihan ini, nanti kalau di luar pelatihan ini ya silakan, namanya juga komunikasi pribadi. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, berikutnya itu tentang komunikasi. Berikutnya untuk materi pelatihan Bapak Ibu juga bisa simak di jadwal yang sudah kami bagikan di channel materi, di channel jadwal. Di sana sudah nampak untuk pembagian materinya. Walaupun tadi kami sudah koordinasi siang dan sore hari tadi, mungkin ada sedikit pergeseran materi dan pergeseran trainer. Kami pembagian trainer saja karena ada beberapa kondisi yang memang harus kita handle di saat-saat waktu yang bersamaan. Maka yang jelas materi pelatihan kita akan insya Allah akan cover semua, yaitu yang pertama tentang Microsoft Educator Community atau MEC, yang kedua tentang Microsoft Teams itu sendiri, yang ketiga tentang Microsoft Forms, 4 OneDrive dan Office Online, yang kelima Microsoft Sway, lalu yang keenam adalah OneNote Class Notebook. Ini semua materi pelatihan Bapak Ibu bisa detailnya bisa simak di panduan pelatihan yang sudah kami share, panduan pelatihan dalam bentuk file PDF di channel 01 panduan pelatihan. Bapak Ibu bisa simak di sana untuk ruang lingkup dari materi ini. Barangkali nanti ada paparan kami yang tidak menyentuh semua hal-hal tersebut di atas, bisa jadi karena dinamika webinar, waktu dan seterusnya, mohon maaf, nanti bisa kita lanjutkan di diskusi di kelas pelatihan kita. Oke, ini dan disebar dalam jadwal webinar kita, webinar seri 1, 2, dan 3 yang insya Allah akan diakhiri dengan coaching klinik atau pendampingan penugasan. Di sana nanti tidak ada paparan materi, hanya penjelasan bagaimana tugas-tugas itu, lalu ada tanya jawab secara umum tentang penugasan bisa, tentang pelatihan, tentang materi juga bisa. Jadi lebih memfokuskan coaching klinik itu pada tanya jawab, bukan pada paparan materi, karena paparan materi itu hanya di webinar seri 1, 2, dan 3. Oke, walaupun besok ada pergeseran materi, Bapak Ibu nanti simak saja untuk jadwal ini. Yang namanya jadwal kita sudah rencanakan seperti itu, nanti implementasinya Bapak Ibu lihat di room webinarnya. Di room webinar biasanya kami update untuk rundown acaranya, di situ nanti akan muncul perubahan materi. Tetapi webinar seri 1, 2, 3 insya Allah jadwalnya, tanggal, waktu, dan tanggal dan waktunya sudah fix, lalu materinya saja nanti kita geser-geser.
Oke, berikutnya tentang webinar. Jadi tadi juga sudah saya sampaikan, insya Allah besok ada grand opening dan webinar seri 1, lalu webinar seri 2 dan 3. Tapi mohon izin untuk besok untuk grand opening dan webinar seri 1 sepenuhnya akan didampingi oleh Pak Indra Setiawan bersama rekan-rekan dari Politeknik Muhammadiyah Tegal, karena kami sendiri mungkin dalam perjalanan sore dan malam ke salah satu sekolah yang tadi pagi baru saja koordinasi untuk mengadakan in-house training untuk penyiapan PJJ di semester genap besok. Kami perjalanan, daripada kami terkendala dengan perangkat di jalan, mungkin hanya berbicara saja dengan HP bisa, namun ketika paparan materi kan akan kesulitan. Maka sepenuhnya untuk besok, untuk webinar seri 1 nanti dengan Pak Indra Setiawan dan kawan-kawan. Lalu kami upayakan untuk webinar seri 2, kami akan mendampingi di tanggal 29 malam ya, berarti insya Allah nanti webinar seri 3 dengan Pak Indra lagi, karena di webinar seri 3 malam 30 malam berarti ya, 30 malam, tanggal 30 malam kami juga dalam perjalanan pulang dari IHT tersebut. Oke, insya Allah kami mendampingi lagi, saya pribadi di tanggal di coaching kliniknya di tanggal 31. Insya Allah rencana kami seperti itu. Berikutnya tentang penugasan pelatihan Bapak Ibu. Tugas pelatihannya tugas 1 MEC, tugas 2 adalah Teams, tugas 3 Forms, tugas 4 SWE. Namun di channelnya sudah kami siapkan juga ada feedback tugas 1, feedback tugas 2, feedback tugas 3. Jadi tugasnya nanti kita posting di sana, feedbacknya juga akan di sana. Nanti tergantung dari korektor, baik dari Pak Indra atau saya, nanti pemberian feedbacknya modelnya seperti apa. Karena saya yakin sentuhan masing-masing trainer akan berbeda, namun tujuannya sama, koreksi, penilaian, dan memberikan feedback, umpan balik. Oke. Kami perlu sampaikan bahwa untuk tugas 1 tentang MEC, Microsoft Educator Center, ini kami posting, kami berikan itu secara logika penugasan itu di akhir webinar, walaupun tugas 1, karena sebetulnya kalau sesuai skenario materi itu MEC di hari pertama, jadi kita kategorikan tugas 1. Tapi saya informasikan Bapak Ibu, mohon nanti saling mengingatkan. Bagi peserta yang lain belum masuk, itu tugas 1 MEC akan kita posting di hari terakhir, di webinar seri terakhir. Kenapa? Karena di dalam tugas 1 ini ada Bapak Ibu itu mengumpulkan transkrip pelatihan. Di dalamnya harus memuat hasil dari kursus online, mengerjakan mandiri, dan juga hasil redeem code. Jadi setiap webinar seri itu kami memberikan redeem code dan survei. Bapak Ibu bisa mengklaim, bisa menebus, bisa meredeem kode pelatihan agar Bapak Ibu diakui di portofolio di MEC atau Microsoft Educator Center. Akan menjadi kumpulan pencapaian di transkrip pelatihan Bapak Ibu di Microsoft Educator Center. Sepenuhnya nanti materi ini insya Allah sebetulnya di webinar seri 1, namun kita tukar di webinar seri kedua, tidak ada masalah. Jadi Bapak Ibu bisa mulai meredeem code itu di hari kedua, nanti kita posting redeem code-nya untuk webinar seri 1, 2, dan 3 itu. Jadi tugas 1 prinsipnya akan bisa dikumpulkan bukti penugasannya itu di hari terakhir paling cepat. Kenapa? Karena 6 kode dari kami. Kenapa kok 6 redeem code? Karena 2 trainer, masing-masing trainer 1, maka nanti 3 kali kode, 3 webinar, maka terkumpul 6 redeem code. Jadi semuanya totalnya 6 redeem code yang Bapak Ibu bisa klaim, bisa dapatkan untuk pencapaian pelatihan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sudah mengikuti webinar, maka Bapak Ibu kami berikan kode pelatihan. Itu juga sebagai salah satu indikator bahwa kami adalah trainer yang terregister di Global Partner dari Microsoft secara resmi. Maka kami bisa memberikan redeem code itu. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah mengikuti pelatihan-pelatihan serupa, ketika trainernya tidak memberikan redeem code dan survei dari Microsoft,
itu berarti yang bersangkutan kategorinya trainer independen, belum terregister atau terdaftar pada salah satu global partner dari Microsoft. Oke, mungkin beberapa saat yang lalu Bapak Ibu menyimak diskusi tentang hal tersebut, nanti kita sampaikan juga. Itu tugas 1 Bapak Ibu. Lalu tugas 2 ini nanti kita posting setelah webinar seri tentang Microsoft Teams. Lalu tugas 3 juga sama, kita posting setelah form. Tugas 4 kita posting setelah materi tentang SWE. Jadi yang hanya sedikit pengecualian itu tugas 1. Ini kita posting di akhir. Jadi nanti tidak perlu risau dan galau sudah kepengen lari dan menanyakan di beberapa di ruang diskusi itu, kok ini tugas 1 kok belum diposting, belum diberikan, dan seterusnya dan seterusnya. Maka Bapak Ibu sudah kami informasikan di awal bahwa tugas 1 paling cepat kami berikan itu di hari terakhir, karena ada pencapaian, bukti pencapaian yang Bapak Ibu bisa lakukan totalnya itu di hari terakhir. Walaupun kami posting sekarang, Bapak Ibu tidak bisa mengumpulkan tugasnya. Kenapa? Karena harus mengumpulkan redeem code itu di 3 webinar itu. Oke, ini tentang penugasan pelatihan Bapak Ibu. Nanti kalau masih ada hal yang perlu didiskusikan, bisa kita diskusikan setelah penjelasan mekanisme pelatihan ini Bapak Ibu. Berikutnya tentang rubrik penilaian. Ini semua Bapak Ibu bisa simak di panduan pelatihan. Kami informasikan poin-poin pentingnya. Rubrik penilaian di tugas 1 itu adalah ini, menyelesaikan minimal 2 kursus online di MEC dan melakukan 6 redeem code. Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan skor 100. Itu kenapa tadi kami jelaskan bahwa tugas 1 paling mungkin bisa Bapak Ibu kerjakan setelah webinar hari terakhir, karena harus mengumpulkan 6 redeem code. Prinsipnya redeem code itu kami berikan setelah webinar selesai per hari gitu. Oke. Ini ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan skor 100 untuk tugas 1. Kriteria kedua, ketiga, maka bisa dicermati Bapak Ibu. Ada skor 75 ketika kriterianya ini, ketika skor 50 dengan kriteria yang sudah ditentukan, dan skor 25 untuk kriteria ini. Ketika tidak ada pekerjaan, maka nilainya 0 atau skornya 0. Silakan Bapak Ibu bisa simak juga di panduan pelatihan, sudah tertulis juga di sana. Oke, ini rubrik penilaian tugas 1. Tugas 2, oke, ini Bapak Ibu ada screenshot kelas tim sesuai ketentuan. Sesuai ketentuannya apa? Nanti Bapak Ibu baca instruksi tugas 2. Di sana sudah jelas ketentuannya adalah langkah mengerjakannya adalah ini 1, 2, 3. Bukti pengumpulan tugasnya adalah apa saja. Nah, Bapak Ibu pahami instruksi tugasnya, ketentuan tugasnya bagaimana, maka ketika Bapak Ibu bisa mengumpulkan, sebentar Bapak Ibu, saya stop share dulu, ada indikator jaringan kami turun, saya share lagi Bapak Ibu. Oke, sebentar. Ada masih. Oke, nanti kalau terputus-putus suaranya atau tampilannya bisa diinterupsi untuk Pak Indra ataupun Mbak Salwa atau Mbak Siva. Oke, jadi screenshot kelas timnya ini sesuai ketentuan nanti skornya 100. Ketika tidak sesuai ketentuan maka skornya 50 karena ada screenshotnya. Kalau tidak ada screenshot sama sekali maka skornya 0. Jadi hanya 3 indikator untuk tugas 2. Simple, mudah. Tapi nanti Bapak Ibu baca ketentuan tugasnya, instruksi tugasnya pahami. Kurang paham silakan didiskusikan di postingan tugas itu. Oke, berikutnya tugas 3 untuk bisa mendapatkan skor 100 tentang form ini simple Bapak Ibu cukup membuat forms atau formulir atau kuis menggunakan Microsoft Form, tidak menggunakan form yang lain, harus menggunakan Microsoft Forms, minimal 5 pertanyaan baik formulir atau kuis. Jadi mudah. Ketika 4 sekian, ketika 3, 2, 1 sekian skornya. Ketika tidak ada bukti penugasan Microsoft Forms, nanti ketentuan buktinya bagaimana, yang dikumpulkan apa, silakan baca instruksi tugasnya. Ketika tidak sesuai ketentuan berarti tidak ada
forms yang dikumpulkan, apalagi menggunakan selain Microsoft Form, otomatis skornya 0. Kenapa? Karena tidak sesuai ketentuan. Syarat pertama harus menggunakan Microsoft Forms, Bapak Ibu. Oke. Berikutnya tugas 4. Ini membuat SWE, Microsoft SWE. Di dalam SWE itu minimal nanti ketika Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 100 itu memuat teks, gambar, embed video, embed quiz, formulir. Ini Bapak Ibu perlu perhatikan, biasanya pada error pada peserta itu di pelatihan-pelatihan sebelumnya kurang lengkap itu pada bagian embed quiz atau formulir. Oke, jadi yang disematkan di SWE-nya itu bukan linknya tetapi embednya, embed video. Jadi video online baik dari YouTube ataupun yang lainnya itu dimasukkan ke dalam SWE dan bisa langsung diputar di situ, tidak perlu membuka layanan video online. Begitu juga dengan formulir dari Microsoft Form atau kuisnya, tidak perlu membuka halaman baru, langsung di dalam SWE-nya soalnya akan nampak. Itu namanya embed atau disematkan, bukan linknya tetapi isinya, konten dari videonya dan konten dari kuis atau formulirnya. Bagaimana caranya Bapak Ibu silahkan nanti tunggu webinar seri ketiga, kalau tidak salah nanti lihat saja informasi di roomnya. Oke, untuk bagaimana mengembed video dan mengembed kuis formulir ini nanti skornya 100. Ketika tidak memenuhi itu maka kriteria berikutnya skor 75, 50, 25, dan kalau tidak ada sama sekali, SWE-nya tidak bisa dibuka dan seterusnya, maka bisa dikategorikan tidak ada pekerjaan yang dikumpulkan, maka nilainya 0. Itu Bapak Ibu untuk rubrik penilaiannya, dan sudah cukup untuk paparan materi tentang mekanisme pelatihan. Oke, saya konfirmasi dulu Pak Indra, mungkin Pak Indra untuk layar saya dan suara saya masih jelas? Atau Mbak Salwa atau Mbak Siva barangkali salah satu bisa konfirmasi? Kadang terputus, Pak. Oh, kadang terputus. Oke, ya ini memang beberapa kali di indikator layar kami itu di Microsoft Teams-nya jaringannya menurun. Oke, sebentar Bapak Ibu saya cek dulu koneksinya. Oke, karena setelah ini akan kami sedikit tunjukkan bagaimana Bapak Ibu membiasakan diri mengakses kelas-kelas pelatihan kita Bapak Ibu. Oke, bentar Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan untuk bagaimana navigasi di kelas pelatihan kita Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu untuk pelatihan Bapak Ibu ada kelas A ataupun kelas B. Ini nanti saya tunjukkan di kelas A itu akan sama dengan kelas B. Ketika Bapak Ibu klik kelas A, ini saya menggunakan browser, maka nanti muncul seperti ini. Nanti di kelas B pun akan sama untuk channel-channelnya. Seperti ini. Sama seperti ini. Dan di sini ternyata banyak yang tersesat membuat room-room sendiri karena Bapak Ibu mengklik tombol rapat di pojok kanan atas. Seharusnya Bapak Ibu tidak perlu membuat rapat sendiri, tidak perlu membuat meeting sendiri. Karena apa? Informasinya sudah jelas di channel webinar. Ini berarti ada satu yang di sini berkumpul ada 6 orang ini. Karena apa? Mengklik rapat. Padahal kita tidak minta Bapak Ibu untuk membuat rapat sendiri. Bapak Ibu sudah jelas sekali di sini informasinya. Uji coba webinar. Klik di sini untuk bergabung. Ya Bapak Ibu klik saja. Kliknya yang di sini, bukan klik yang di rapat di pojok kanan atas. Kecuali kami memberikan informasi klik tombol rapat. Nah, di sini kan tidak jelas. Klik di sini untuk bergabung dalam uji coba webinar. Maka ini saja. Jadi di sini masih banyak yang dalam tanda kutip tersesat karena membuat rapat-rapat sendiri, meeting-meeting sendiri. Di sini ada sekitar 10 orang.
Di sini tadi ada yang ini di kelas B. Di kelas A tadi oke. Di kelas A kelihatannya bagaimana tadi. Nah, di kelas A juga ada di channel webinar ada yang memulai rapat. Kenapa? Karena ada yang mengklik rapat pojok kanan atas. Di sini ada sekitar 6 orang. Sudah berjalan 1 jam lebih. Oke. Dan biasanya kalau saya tengok, saya gabung, saya tengok di dalam itu biasanya tidak ada suara, paling hanya suara-suara kredit belakang gitu. Dan yang saya heran itu pada betah, padahal tidak ada pemateri, tidak ada apa, tapi ya itu biasanya pada ngumpul di sini. Nah ini contohnya mau chatting, mulai resminya berarti besok. Nah padahal di grup WA itu sudah jelas, informasi room bisa diakses di channel ini, gitu kan? Postingnya juga sudah jelas di sini, di screenshot juga. Oke, jadi Bapak Ibu silakan untuk besok hari lebih peduli dengan informasinya. Jangan sampai membuat rapat sendiri seperti ini. Oke, jadi cukup klik di sini untuk bergabung dalam uji coba webinar. Kan simpel Bapak Ibu, tinggal diklik saja maka akan masuk. Oke, saya stop share dulu. Tadi ada indikator jaringan menurun lagi. Oke. Jadi silakan Bapak Ibu teman-temannya diberitahu untuk di grup WA-nya untuk tidak tersesat lagi pada room-room yang bukan kami buat. Yang kami buat pasti ada judulnya. Di sini uji coba webinar. Kalau Bapak Ibu bisa simak rapat kita, pasti di jendela atas di sini Bapak Ibu. Di atas ini pasti ada judulnya. Uji coba webinar pemanfaatan apa-apa gitu. Nah, dan di sini pasti ada salah satu dari kami, baik Pak Indra atau saya, dan petugas atau moderator dari Politeknik Muhammadiyah Tegal. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi kalau tidak ada nama dari pelatihan kita, uji coba webinar atau webinar seri 1 dan seterusnya, berarti Bapak Ibu harus tanggap, oh ini berarti bukan room yang benar. Maka Bapak Ibu langsung klik tombol tinggalkan. Gagang telepon merah ini ditinggalkan, keluar dari room, maka Bapak Ibu cari room yang benar. Room yang benar ini kami posting nanti yang posting itu kalau tidak saya ya Pak Indra. Ini kami informasi roomnya seperti ini. Tinggal Bapak Ibu klik saja di sini untuk bergabung. Seperti itu ya Bapak Ibu. Di sini juga sudah ada informasi rundown-nya. Oke. Di sini juga ada link yang lain, ada informasi yang lain. Tetapi minimal ada informasi link yang bisa diklik. Ini tinggal diklik saja maka Bapak Ibu bisa bergabung. Oke, tidak perlu membuat rapat sendiri. Oke. Jadi tinggal bergabung saja. Nanti kalau Bapak Ibu akan praktek sendiri, tapi di kelasnya sendiri yang dibuat, bukan di kelas pelatihan kita. Kenapa tidak di kelas pelatihan kita? Ini kalau Bapak Ibu membuat rapat seperti ini otomatis akan mengundang yang lain, teman-teman yang lain. Jadi yang tersesat itu tidak Bapak Ibu sendiri yang membuat rapat, tetapi juga menyesatkan teman peserta lain. Karena otomatis di sini nanti akan ada muncul tombol gabung. Kalau kita kan tidak ada di sini. Karena room yang kita buat itu tidak kita masukkan di dalam channel. Kenapa? Karena kita ada 2 kelas, kelas A dan B, maka cukup linknya saja yang kita posting. Begitu ya Bapak Ibu, jadi silakan nanti bisa diedukasi temannya untuk cukup mengklik tombol ini saja. Oke, itu tentang tentang room webinar. Berikutnya saya akan demokan untuk bagaimana Bapak Ibu bisa. Saya siapkan browsernya dulu. Navigasi tentang kelas pelatihan kita, saya akan login dengan akun lain sebagai peserta gitu ya. Ini ketika Bapak Ibu akan masuk ke menggunakan browser, sebenarnya cukup mudah Bapak Ibu, ketikkan di browser office.com. Jadi ini saya menggunakan browser.
Kalau ini saya menggunakan aplikasi Teams yang ini Bapak Ibu. Ini adalah aplikasi Teams. Untuk saya bergabung di webinar ini, saya menggunakan aplikasi Teams seperti ini kelasnya, ini chatroomnya. Oke, ini adalah aplikasi Teams. Tapi Bapak Ibu juga bisa bergabung. Kalau ada yang kendala install di laptop tidak bisa dan seterusnya, maka sebenarnya tidak perlu menyerah, karena di awal juga kami sudah sampaikan di saat tahap instalasi, ketika ada kendala tidak perlu paksakan menginstal aplikasi Teams. Bapak Ibu cukup masuk dengan browser. Ini browser Bapak Ibu, ya, ini browser. Oke, Bapak Ibu ketikkan di alamatnya itu office.com, lalu klik masuk. Oke, kalau kami mengandalkan dengan aplikasi, padahal kami juga menggunakan banyak akun, maka terbatas. Maka kita gunakan browser juga untuk mengelola kelas-kelas yang lain, akun-akun yang lain. Seperti contoh, saya akan masuk dengan akun demo seperti ini, nama peserta @guruinovatif.com. Maka saya akan masuk dengan akun lain selain akun saya yang untuk pelatihan ini. Oke, saya masukkan passwordnya, password yang baru yang saya buat saat aktivasi. Oke, saya klik ya untuk tetap masuk, agar nanti Bapak Ibu tidak perlu sign in lagi, masuk lagi ketika buka lagi browsernya dan masuk ke office.com. Nah, seperti ini masuk di dashboard dari Office 365 akun saya yang nama peserta tadi. Dan di sini Bapak Ibu cukup menggunakan aplikasi browsernya. Di sini ada tombol Teams, di sini di sebelah kiri di sini Bapak Ibu. Oke, saya zoom bisa. Nah, oke, di sini ada Teamsnya Bapak Ibu. Oke, bisa dari sini atau Bapak Ibu bisa dari peluncur aplikasi. Ada menu 6 titik di sini di pojok kiri atas. Di sebelah tulisannya Office 365 di sini ada Teams. Bapak Ibu bisa dari sini juga bisa, dari sini di paling bawah agak ke bawah di sini bisa. Oke, atau Bapak Ibu ke paling bawah di sini ada semua aplikasi. Bapak Ibu bisa klik untuk menampilkan semua aplikasi atau fitur di Office 365. Kita klik, maka nanti di halaman dashboard Office 365 kita nanti muncul aplikasi-aplikasi yang banyak Bapak Ibu. Nah, salah satunya adalah Microsoft Teams ini Bapak Ibu. Jadi bisa diklik dari sini, bisa dari sini, atau dari peluncur aplikasi di menu 6 titik di pojok kiri atas. Barangkali ada yang belum terbiasa dengan versi browser. Jadi Bapak Ibu masuk di office.com, sign in, maka masuk di dashboard atau halaman muka, halaman depan dari Office 365. Kalau sudah, maka Bapak Ibu klik Microsoft Teams saja untuk masuk ke Teams. Jadi tidak perlu install Bapak Ibu. Klik aplikasi Microsoft Teams, akan membuka halaman baru, membuka aplikasi Microsoft Teams berbasis browser, bukan berbasis aplikasi yang diinstal di desktop. Oke, jadi ada yang japri beberapa itu menyatakan, Pak, mundur, saya tidak bisa nginstal di laptop karena ini dan itu. Silahkan, kami beritahukan cukup pakai browser, tapi yang bersangkutan tetap meninggalkan dari grup WA. Ya silakan, kami ini memang tidak paksakan. Oke, ya ini karena awal. Nah, nanti muncul seperti ini nanti. Kalau munculnya adalah pilihan ada tombol download, ada tombol apa, maka Bapak Ibu jangan klik tombol download. Karena ketika klik tombol download atau unduh, nanti ya Bapak Ibu diminta untuk mendownload dan menginstal. Maka tidak perlu lakukan itu, karena tujuannya apa? Akan menggunakan aplikasi Teams berbasis browser gitu. Ini saya tampilkan dulu di layar satunya. Oke, ini kelihatannya jaringannya, koneksinya agak lola sekali. Oke, nanti kalau sudah terbuka seperti ini, tadi seharusnya munculnya itu ada pilihan tombol itu, akan mendownload atau apa. Nanti Bapak Ibu klik untuk yang gunakan aplikasi web atau use web app instead.
kalau bahasa Inggrisnya seperti itu. Jadi pilih itu, tombol yang bukan tombol biru, tombol satunya. Kalau tombol biru itu mesti download dan nanti diminta untuk untuk menginstal. Oke, ini saya sembunyikan dulu. Oke, di sini Bapak Ibu, saya akan bergabung ke kelas A katakanlah. Oke, saya akan menggunakan kode kelas saja biar cepat. Ini saya generate dulu kode kelasnya. Atau saya tambahkan saja di sini biar cepat. Oke, saya tambahkan untuk siswa yang baru itu tadi nama peserta. Oke, karena hanya satu saja saya tambahkan. Oke, masuk. Maka di sini sebentar saya coba refresh dengan membuka notifikasi. Oke. Bentar Bapak Ibu. Belum masuk ya. Oke, saya refresh dulu saja. Saya cek lagi di sini apakah sudah masuk. Sudah masuk ini. Oke, bentar Bapak Ibu. Ini koneksinya biasanya tidak selambat ini Bapak Ibu. Oke, sedang memuat. Ini saya demokan agar Bapak Ibu seolah-olah ini akun saya seperti Bapak Ibu sebagai peserta baru. Oke, ini sudah masuk kelas A, maka saya sebagai peserta ini sekarang di kelas A. Saya akan buka untuk menunjukkan bagaimana kita mengakses atau mengenal navigasi dari kelas pelatihan kita. Oke, Bapak Ibu di sini ketika masuk di kelas A, Bapak Ibu bisa melihat di sini ada channel-channelnya. Ini adalah channel-channel yang pertama kali muncul Bapak Ibu secara otomatis. Biasanya di HP juga secara otomatis akan muncul. Itu jumlahnya 10 maksimal yang muncul memang. Dan kita sudah seleksi, kita sudah pilih. Ini adalah channel yang Bapak Ibu bisa dapatkan di awal 10. Ada umum, general, ada panduan, jadwal, materinya juga materi hari pertama ini. MEC dan Microsoft Teams, lalu ada webinar dan seterusnya. Tugas-tugas juga sudah kami munculkan secara otomatis. Ini adalah channel yang Bapak Ibu bisa akses pertama kali. Namun sebetulnya ada 8 saluran atau channel yang tersembunyi di sini Bapak Ibu. Oke. Di sini ada 8 channel yang tersembunyi di kelas A. Nah, kemarin yang di HP itu sudah beberapa sudah meng-share di grup WA bagaimana cara menampilkan seluruhnya, maka tinggal diklik lingkaran-lingkaran itu tinggal dicentang. Itu ketika menggunakan HP. Tetapi ketika menggunakan laptop, baik itu aplikasi Teams atau browser, maka tidak seperti di HP. Ada lingkaran-lingkaran di sebelah kirinya channel-channel itu yang bisa kita centang. Tetapi modelnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu silakan bisa cek apakah masih ada tulisan berapa jumlah di sini, tergantung. Kalau normalnya belum pernah ditampilkan sebelumnya, normalnya ini kan akun saya normal baru bergabung. Di awal itu mesti Bapak Ibu menemukan 8 saluran tersembunyi. Ini sepele tetapi kadangkala menjadi bingung Bapak Ibu. Ketika saya nyatakan bahwa untuk materi ini Bapak Ibu bisa akses di 03C materi forms katakanlah. Bapak Ibu bingung. Oh, ini channel 03C materi form mana? Di sini 03A, 03B, lalu 04. 03C di mana? Nah, Bapak Ibu kelabakan, panik, galau karena tidak mengetahui ternyata 03C sampai 03G itu disembunyikan di sini. Gitu Bapak Ibu. Untuk mengakses channel yang disembunyikan sebenarnya mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengklik saluran tersembunyi di sini, diklik. Oke, maka di sini
muncul saluran-saluran tersembunyi. Oh, ternyata 03C ini di sini. 03D sampai 03G dan juga ada 6 dan 8, 9. Kenapa ini kita sembunyikan? Karena memang jumlah maksimal yang bisa ditampilkan itu 10, 1. Ada keterbatasan. Kedua, ini kita sembunyikan karena logika urutannya adalah ini kita tampilkan kan bertahap nanti. Gitu. Karena yang penting adalah Bapak Ibu harus mau mengakses panduan pelatihan jelas tentang jadwal. Ini seharusnya materi hari pertama, lalu webinar kan pasti harus diakses dari mulai uji coba ini. Lalu nanti rekamannya juga harus bisa diakses dari awal. Tugas-tugas karena dari awal Bapak Ibu harus paham bahwa oh nanti ada tugas 1 sampai 4 di sini nanti di postingnya. Kemarin ada yang tanya, kok saya buka tugasnya masih kosong? Iya, pasti kosong karena apa? Kita belum mulai. Kalau nanti sudah pasti kita berikan. Dan tadi tugas 1 juga sudah kami sampaikan bahwa akan diposting di hari terakhir. Jadi bertahap Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa pengennya lari cepat, maka sudah menanyakan tugasnya mana Pak? Iya. Tapi ada juga peserta yang masih join saja, masih tersendat, masih ada kendala, maka kita coba lakukan tahapan-tahapan itu per tahap. Oke, jadi yang kepengen lari ya harap bersabar. Nanti tugas-tugas itu pasti kita berikan. Jadi harap bersabar Bapak Ibu. Oke. Kembali di channel-channel yang sudah ditampilkan di sini hanya ini ada 10, lalu 8 saluran tersembunyi. Bapak Ibu bisa klik tampilkan semuanya saja agar nanti muncul di sini semua. Kalau Bapak Ibu hanya klik di sini, bukan yang di tombol tampilkan, saya klik di sini Bapak Ibu nama channelnya, nanti muncul di sini di bawahnya otomatis 03A, 3B, 3C. Namun nanti di sini tulisannya italic atau cetak miring. Kenapa? Karena ini belum permanen muncul. Ketika saya akan membuka channel lain, maka materi 3C ini MS Form dia akan tersembunyi lagi masuk di saluran tersembunyi. Saya contohkan, saya akan klik jadwal. Di 03C-nya akan hilang lagi. Masuk di 8 saluran tersembunyi lagi. Di mana? Di sini lagi. Gitu. Di panah masuk di sini. Kenapa? Karena belum ditampilkan secara permanen. Jadi caranya agar permanen muncul di urutan di sini, channelnya muncul, Bapak Ibu klik tampilkan. Saya coba klik tampilkan, maka otomatis akan muncul di sini. Dan di sini sudah tidak cetak miring lagi, dia akan permanen nampak. Walaupun saya sudah pindah-pindah membukanya ini jadwal katakanlah, maka di sini tetap muncul 3C. Di sini berkurang, tadinya 8 sudah jadi 7. Lakukan hal yang sama untuk channel-channel yang lain. Bapak Ibu klik tampilkan satu persatu agar semua channel ini muncul semuanya di daftar channel dari kelas yang Bapak Ibu ikuti. Ini sepele tetapi agar Bapak Ibu nanti oh iya, nanti habis ini 3A, 3B, 3C, 3D dan seterusnya, nanti ada yang lain dan seterusnya. Seperti itu agar nampak. Ini tidak akan saya tampilkan semua agar nanti kalau ada yang bertanya lagi di sesi-sesi berikutnya saya masih punya bahan untuk demo. Ini caranya, saya klik tampilkan nanti munculnya di sini. Begitu ya Bapak Ibu. Ini bagaimana kita mengakses channel kita Bapak Ibu. Oke. Jadi ketika nanti ada informasi di grup WA, Bapak Ibu untuk webinar seri 1 saya screenshot di channel 0 bisa diakses dan dilihat di channel 04 webinar informasinya. Ya Bapak Ibu nanti kliknya di sini. Di webinar nanti dilihat postingnya di situ. Jangan mencari yang lain, jangan membuat rapat sendiri. Di sini dibaca postingannya. Oh, ini uji coba webinar. Dibaca, dipahami dan dilakukan. Sebelum mencoba. Pahami dulu. Jangan begitu masuk langsung klik. Nah, padahal belum paham apa yang harus dilakukan. Pahami dulu. Oh, ini begini. Kan sudah jelas. Uji coba. Mohon untuk jangan diklik join atau bergabung. Kan di sini. Klik join atau bergabung. Untuk bergabung klik di sini. Ya jangan diklik dulu. Terlebih dahulu sampai pada saatnya nanti. Nah, ini informasinya kan jelas.
pada saatnya Bapak Ibu klik di sini. Tidak ada perintah Bapak Ibu untuk klik tombol rapat. Tidak ada kan nggih? Maka tidak perlu Bapak Ibu untuk klik tombol rapat, gabung di rapat, tapi cukup klik di sini. Ketika Bapak Ibu klik, otomatis nanti akan membuka seperti ini. Oke, bentar, ini sedang loading. Saya matikan. Nah, ini secara otomatis ini ketika saya pakai web browser seperti ini, matikan dulu semua. Nah, di sini kan sudah terjelas. Karena saya bergabungnya terlambat, maka di sini ada keterangan, oh sudah ada 180 peserta tadi. Maka saya bergabung sekarang. Begitu. Oke, jadi ini seharusnya di sini judulnya bukan rapat sekarang. Saya ulangi Bapak Ibu. Judulnya di sini sudah seharusnya yang ini Bapak Ibu, bukan yang rapat sekarang. Oke, saya coba lagi, klik di sini. Kok masuk rapat sekarang ya? Kadangkala seperti itu. Tetapi di sini tadi sudah 179 yang bergabung. Ketika saya klik bergabung, menyambungkan, nanti otomatis masuk ke room yang benar karena menggunakan link yang tadi. Oke. Oke, ini masuk. Bentar Bapak Ibu. Oke. Oke. Oke, nanti. Bentar Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi di sini nanti muncul nama-namanya siapa saja. Jadi pastinya tidak akan tersesat Bapak Ibu. Oke. Ini saya tutup. Nah, ini seharusnya judulnya ini uji coba webinar tadi. Jadi cukup menggunakan link yang ini Bapak Ibu. Oke. Ini karena saya sudah bergabung di chat ini, sebentar saya nonaktifkan dulu. Oke, saya keluar dulu dari ini. Oke. Iya. Oke. Ini masih akun dengan akun demonya. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi cukup mengklik ini, nanti ikuti petunjuknya untuk bergabung. Jadi tidak perlu membuat rapat sendiri seperti ini. Oke. Lalu Bapak Ibu nanti akan mengakses materi-materi pelatihan pada channel-channel 03. Jadi saya sudah tunjukkan bahwa 03 itu channelnya ada A, B, C, D, E, F, G. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses materinya di sana. Sebelum webinar insya Allah kita nanti posting. Seperti materi MEC maka sudah kami posting dari kemarin-kemarin. Nanti setelah ini akan kami posting untuk materi Microsoft Teams, materi untuk webinar seri besok sesuai jadwal yang tadi kami sudah rubah bersama Pak Indra. Nanti kami juga posting, persiapkan. Oke, jadi di materi-materinya di situ. Jadi ketika kemarin Bapak Ibu yang bertanya, saya sudah berhasil join, lalu ngapain? Lalu setelahnya bagaimana? Ya Bapak Ibu silakan baca-baca itu, bisa jadwal panduan, bisa baca jadwal, bisa baca materi dan seterusnya untuk sebelum webinar. Saat webinar maka Bapak Ibu ikuti. Ketika ada kendala teknis, entah itu bisa bergabung atau tidak, tergabung tapi tidak jelas, suaranya putus-putus dan seterusnya, maka Bapak Ibu bisa simak rekaman webinarnya pada channel rekaman webinar pada bagian-bagian yang Bapak Ibu terkendala tadi atau tidak mendapatkan materinya pada saat webinar. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak bisa mengikuti webinar secara lancar dari awal sampai akhir, Bapak Ibu masih bisa
melihat rekaman webinar kita. Oke, itu untuk tentang webinar, materi dan rekamannya. Lalu tadi untuk tugas-tugas nanti kita posting di sana, feedback dari kami juga akan kami posting di setiap tugas itu agar terkelompok. Tujuannya itu agar Bapak Ibu mengaksesnya mudah. Ketika pengen lihat jadwal gitu, maka Bapak Ibu klik jadwal. Nanti di sana ada jadwalnya, tanggal, jam, agendanya, materinya dan seterusnya yang kita rencanakan. Panduannya di sini gitu. Jadi lebih terstruktur, lebih rapi daripada kita menggunakan grup WA. Kalau grup WA ya pasti akan tenggelam. Bapak Ibu masuk pasti biasanya clear chat. Begitu masuk di grup WA pasti tidak membaca komentar-komentar sebelumnya. Begitu masuk pasti tanya. Begitu masuk, jadwalnya kapan ya? Gitu. Padahal di atas sudah dibahas jadwal. Ininya bagaimana ya? Kan gitu. Karena kebiasaan kita di grup WA seperti itu. Maka kita coba sajikan kelas pelatihan ini menggunakan Microsoft Teams. Maka Bapak Ibu tidak perlu, untuk materi ini di mana ya? Nah, Bapak Ibu di sini sudah ada judulnya. Silakan akses pada channel-channel yang sudah tersedia. Nanti ketika kita sudah di penugasan, Bapak Ibu kita berikan rekap nilai dan seterusnya di channel pengumuman kelulusan, termasuk kelulusan itu sendiri. Nanti untuk laporan kegiatan bisa diakses di channel 09 laporan kegiatan. Jadi kita urutkan, kenapa urutkan nomor 1 sampai 9? Ya sesuai urutan kita Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu masuk ke kelas pelatihan, maka yang diakses dulu kan panduan pelatihannya dulu. Setelah itu jadwalnya, setelah itu materinya, setelah itu webinarnya. Setelah webinar biasanya dicari rekamannya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu di mana-mana tanya rekamannya di mana ya, rekamannya di mana. Seperti webinar-webinar yang lain biasanya kan begitu. Tidak perlu Bapak Ibu. Nanti kalau ada postingan rekaman webinar pasti kita ada notifikasinya di aplikasi Bapak Ibu, di timnya, atau kita berikan informasi di grup WA. Rekaman webinar bisa diakses dan dilihat di channel ini. Seperti itu. Oke, terstruktur, terprogramnya seperti itu. Oke, itu adalah navigasi atau bagaimana kita mengakses kelas-kelas pelatihan ini. Lalu berikutnya Bapak Ibu bisa nanti praktek, tetapi prakteknya mohon tidak di kelas pelatihan kita. Bapak Ibu akan praktek membuat meeting, ya silakan di kelasnya masing-masing. Bapak Ibu buat kelas sendiri Microsoft Teams. Nanti kalau sudah mendapatkan materi itu praktek di sana, mau bagaimana silahkan. Tetapi mohon tidak praktek di kelas pelatihan kita. Satu, kenapa tidak boleh? Karena itu nanti akan membingungkan peserta lain. Akan bingung kenapa? Ini dari trainer, dari penyelenggara, harus saya ikuti atau tidak? Apakah ini hanya coba-coba dari si A, si B peserta lain? Nah itu kan akan menjadi kebingungan. Secara fungsi begitu, kebingungan. Kedua, secara proporsional bahwa kelas pelatihan ini adalah kelas untuk pelatihan, bukan untuk praktek. Tapi bagaimana Bapak Ibu masuk di kelas ini sebagai peserta untuk mengikuti pelatihan kita yang online. Maka Bapak Ibu mengakses materi, jadwal, webinar, rekaman sesungguhnya bukan untuk coba-coba. Coba-coba pun kita agendakan, yaitu uji coba webinar malam ini. Jadi mohon Bapak Ibu tidak untuk coba-coba, tidak untuk praktek di kelas pelatihan kita, baik kelas A ataupun kelas B. Kalau Bapak Ibu akan praktek, eksplorasi, mencoba hal-hal baru dari fitur Microsoft Teams, silahkan Bapak Ibu buat kelas sendiri, lalu undang teman peserta dari pelatihan kita. Bapak Ibu bisa posting di sini, boleh di umum. Jadi bukan praktek di sini. Jadi Bapak Ibu akan mencoba rapat, ya jangan rapatnya di kelas kita. Atau Bapak Ibu akan mencoba posting materi, ya jangan posting materi di kelasnya pelatihan kita, tetapi Bapak Ibu bisa ajak temannya posting, gabung ke kelas saya ya, ini linknya atau ini kode kelasnya. Boleh informasikan itu di channel umum, tetapi bukan praktek di kelas pelatihan kita. Begitu ya Bapak Ibu. Agar apa? Agar tidak membingungkan peserta yang lain. Karena apa? Ini hanya praktek. Apakah ini harus diikuti karena dari trainer?
Nah, itu biar lebih terprogram. Jadi apapun yang kita lakukan di kelas pelatihan ini adalah atas instruksi, atas apa yang diminta oleh trainer, bukan karena diminta oleh peserta lain. Tetapi Bapak Ibu bisa kolaborasi tapi mengarahkan pada kelas masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu? Oke. Sementara itu yang perlu kami jelaskan tentang bagaimana kita mengakses kelas pelatihan kita, peruntukannya dan seterusnya. Dan memang kita buat Bapak Ibu hanya bisa memulai percakapan baru seperti ini. Ini kan percakapan baru, posting baru hanya di channel general atau umum. Di channel-channel yang lain dari 01 sampai 9 dan sub-subnya Bapak Ibu memang kami setting tidak bisa untuk posting percakapan baru. Tujuannya apa? Biar postingan-postingan kami tidak tenggelam oleh postingan Bapak Ibu, agar lebih beda feel-nya atau rasanya ketika Bapak Ibu menggunakan grup WhatsApp. Grup WhatsApp hanya satu channel, satu lubang, rame-rame. Maka postingan kami kalau kita tidak tutup, maka akan tenggelam oleh postingan-postingan lain. Apalagi kalau Bapak Ibu suka dengan stiker-stiker dan seterusnya, akan cepat tenggelam Bapak Ibu. Oke? Ketika tenggelam pasti Bapak Ibu yang lain masuk ke grup WhatsApp itu akan langsung clear chat atau hapus chat dan akan langsung tanya. Karena kebiasaan kita seperti itu. Maka kita coba setting suasana yang berbeda. Maka Bapak Ibu ketika mengakses materi MEC, oke, ini saya sebagai peserta di sini hanya moderator saluran yang dapat memposting saluran ini. Saya tidak bisa posting, saya tidak bisa percakapan barunya tidak aktif. Iya, karena memang disetting seperti itu. Bahkan untuk yang selamat datang, ini saya tidak bisa membalas. Kenapa? Ucapan selamat datang di sini tata cara penggunaan Bapak Ibu itu cukup baca saja. Tidak perlu didiskusikan. Yang didiskusikan adalah ini. Ini adalah materi. Ada 6 bagian, mungkin akan saya tanya. Di sini bisa mulai diskusinya. Sebagai contoh, saya kurang paham langkah ke-6 saat cek transkrip, katakan. Kok munculnya begini? Nah, begini itu Bapak Ibu silakan lampirkan, katakanlah lampirkan screenshotnya seperti ini. Langsung lampirkan saja di sini, lampirkan. Ctrl V, paste. Nah, ini kan screenshotnya. Langsung nanti dikirim. Nah, diskusinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menanyakan tentang materi, ya pada materi itu. Katakanlah ini nama peserta sebagai peserta di kelas. Otomatis nanti kami akan ada notifikasi di sini. Notifikasinya di kelas A. Di sini. Sebentar, ini agak slow respon. Nah, ini. Nama, ini kan nama peserta tadi. Saya kurang paham langkah ini. Otomatis kita akan buka. Oh, ini ada yang bertanya. Ini dari kami, dari akun saya ini. Nanti saya jawab. Sebagai contoh diskusi gitu kan di kelas. Sebagai contoh, oke, Ibu atau Bapak katakanlah agak salah langkah. Seharusnya yang diklik adalah bagian atau tombol apa katakan. Nah, kalau sudah bisa saya lampiri dengan screenshot lagi atau tidak, nanti saya balas. Nah, ketika Bapak Ibu yang lain mau lihat postingan ini, pasti kan di situ nanti sudah ada. Nah, di sini. Di sini kan katakanlah begini. Postingannya materinya ini. Oh, sudah ada 2 balasan dari siapa dan siapa. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya. Diklik. Oh, ada yang tanya ini, screenshotnya ini sudah dijawab ini. Oh, berarti saya jangan begitu. Nah, tujuannya adalah begitu Bapak Ibu. Jadi kenapa diskusinya di channel-channel kita di sini dengan mereply atau membalas agar Bapak Ibu yang lain
bisa membalas lagi. Nanti peserta yang lain bisa membalasnya lagi di sini. Tanya lagi, kita jawab lagi, tanya lagi, dijawab lagi pada channel-channel yang sudah kita berikan. Begitu. Jadi silakan biasakan diri mulai sekarang untuk Bapak Ibu untuk bertanya, untuk berdiskusi, untuk apapun, menunjukkan hal-hal yang belum Bapak Ibu pahami atau ada kendala-kendala apa dengan cara lampirkan screenshot di Teams itu lalu tanyakan. Karena setelah ini Bapak Ibu akan sering menemukan grup WA kita akan kunci, dibuka hanya pada saat webinar seperti ini. Dan saat webinar seperti ini pasti kami tidak bisa mendampingi di grup WA. Kenapa? Karena kami fokus pada paparan dan demo live prakteknya. Begitu Bapak Ibu untuk bagaimana kita menggunakan kelas tim kita sampai dengan diskusi kami sudah contohkan seperti ini. Oke, setelahnya kita akan langsung tanya jawab saja. Sisa waktu sekitar 40 menit. Nanti barangkali Pak Indra akan menambahkan, bisa ditambahkan untuk sesi uji coba webinar dan penjelasan tentang mekanisme pelatihan. Dari saya cukup, nanti silakan Mbak Salwa atau Mbak Siva bisa mempersilakan Pak Indra barangkali ada hal yang perlu ditambahkan. Dari kami saya cukupkan, terima kasih. Nanti setelah ini bisa ada tambahan atau langsung ke diskusi. Monggo Mbak Salwa atau Mbak Siva, kami persilakan. Halo, Mbak Salwa, Mbak Siva. Mikrofonnya masih di off kan? Gimana Pak? Oke, untuk paparannya sudah selesai. Silakan bisa dikonfirmasi ke Pak Indra barangkali ada yang ditambahkan. Nanti kalau ada tambahan dari Pak Indra nanti bisa ditambahkan. Kalau tidak nanti langsung kita diskusi. Silakan Mbak Salwa. Oke Pak, terima kasih untuk Bapak Tribudi Santoso atas paparan materinya. Untuk materi selanjutnya, Bapak Indra Setiawan, barangkali ada tambahan untuk pemaparan materi pada malam hari ini. Ya, terima kasih Mas Salwa. Mungkin sedikit saja ya. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Tri, sudah lengkap, sudah jelas sekali. Jadi nanti pertemuan saya berarti besok, mulai besok untuk langsung ke materi. Mungkin ada sedikit tambahan ini Pak Tri. Ini ada beberapa yang saya lihat peserta ada yang sudah ikut Pak. Itu enggak masalah ya Pak? Pak Tri. Tidak masalah, nggak apa-apa. Ya sudah, ya barangkali karena sudah mendapatkan mungkin sudah sertifikat, ya, nanti kan double berarti tidak masalah dari Microsoftnya ya Pak. Tidak masalah karena penyelenggaranya berbeda, tidak masalah. Oke. Ya itu saja Pak. Jadi tadi sekali lagi sudah dijelaskan begitu lengkap dari jenengan. Yang jelas dari saya sendiri dan Pak Tri itu sharing ilmu untuk Bapak Ibu ke siswanya nanti. Jadi silahkan bisa komunikasi di Microsoft Teams-nya nanti. Nah itu saja Mbak Salwa dari saya, tambahan besok langsung ketemu dengan saya untuk materi pertama, sesi pertama besok. Saya kembalikan ke Mbak Salwa. Monggo Mbak. Oke, terima kasih kepada Bapak Indra Setiawan. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Barangkali dari Bapak Ibu semuanya ada yang ingin bertanya. Kami batasin untuk 5 pertanyaan tercepat, Pak, Bu. Oke, Assalamualaikum. Mbak Salwa.
Halo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Tri sama Pak Indra serta Pak Salam serta semuanya. Waalaikumsalam. Saya klik, cuma mohon maaf ini kamera laptop saya lagi bermasalah jadi tidak pakai kamera. Ada tadi yang sedikit tambahan mungkin Pak kelewat, bahwa saya lihat di webinar itu saya hadir, saya nyimak, tidak usah sebetulnya kan di Teams itu karena otomatis akan dibuatkan daftar hadir gitu Pak. Jadi mohon kepada Bapak dan Ibu jangan risau nanti saya tidak hadir, karena secara otomatis kan di tim itu satu kelebihannya adalah ada daftar hadir otomatis yang dibuat dalam bentuk Excel ya Pak. Mungkin itu saja. Dan mohon maaf saya ikutan lagi itu karena kemarin ketika ikut di HGN itu kurang optimal karena banyak bolosnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep Lilik Frilantika atas konfirmasinya tentang tambahan informasi kepada peserta bahwa betul memang untuk daftar hadir itu Bapak Ibu tidak perlu mengisikan daftar hadir karena di Microsoft Teams kita sudah ada fitur untuk merekap kehadiran Bapak Ibu. Oke. Di sini sebagai contoh, namun yang bisa mendownload daftar hadir itu yang penyelenggara di sini. Kebetulan yang membuat room untuk uji coba webinar ini adalah saya, maka di sini penyelenggaranya adalah saya. Dan penyelenggara di Microsoft Teams atau host atau organizer itu memang hanya ada satu akun. Walaupun di sini penyaji atau presenter itu bisa lebih dari satu. Itu sudah kami setting untuk akunnya Pak Indra, Mbak Salwa dan Mbak Siva itu kami setting untuk begitu masuk otomatis menjadi penyaji atau presenter. Oke, lalu Bapak Ibu sebagai peserta. Nah, di sini penyelenggara atau host itu memang di Microsoft Teams hanya satu akun, tidak bisa lebih dari satu. Kaitannya dengan security, keamanan dari room yang bisa membuat opsi meeting, rapat dan seterusnya. Termasuk tadi di sini ada menu 3 titik. Ketika saya akan merekap daftar hadir kehadiran Bapak Ibu di room, saya tinggal menu 3 titik, lalu selalu saya klik tombol unduh atau daftar kehadiran. Dan menu ini hanya ada di akun penyelenggara. Di perangkat Bapak Ibu sebagai peserta, apalagi sebagai peserta, di perangkatnya Pak Indra saat ini, Mbak Salwa, Mbak Siva, menu 3 titik untuk unduh peserta itu tidak ada. Jadi hanya penyelenggara atau organizer yang membuat room dari awal itu yang bisa mengunduh. Nanti kita klik unduh peserta, filenya, nanti akan muncul seperti ini. Oke, jadi bentuknya. Oke, ini sedang saya buka file Excelnya. Oke, bentuknya seperti ini. Betul, jadi bentuknya Excel. Jadi nanti di sini muncul nama-namanya, bergabungnya kapan, tanggal, bahkan waktunya, jam, menit dan detik keberapa. PM itu artinya malam hari atau setelah jam 12 siang. Di sini ada bergabung keluar dan bergabung sebelum. Ini bergabung sebelum artinya yang bersangkutan itu bergabung sebelum penyelenggara, dalam hal ini saya, Bapak atau Ibu ini, Al-Faida ini sudah bergabung sebelum saya. Jadi sebelum 758 saya masuk, ini yang bersangkutan sudah ada di room tapi di lobby. Ini sebelum. Jadi sangat detail Bapak Ibu untuk daftar hadirnya. Itu fitur dari Microsoft Teams. Maka dari awal kami tidak membagikan link untuk daftar hadir karena kami merekapnya dari situ Bapak Ibu. Oke, itu informasi tentang daftar hadir. Lalu untuk yang kepesertaan, walaupun di flyer itu ada tertulis dari Pak Indra dan kawan-kawan dari Politeknik Muhammadiyah Tegal bahwa diutamakan itu untuk yang belum pernah mengikuti
diklat ini, maka yaitu diutamakan. Tetapi kalau Bapak Ibu yang sudah pernah dan akan ikut pelatihan ini lagi, maka tadi kami juga sudah sampaikan ke Pak Indra di room ini juga bahwa kami persilahkan, tidak masalah, namanya orang belajar atau kita sharing katakanlah, maka kami persilahkan. Namun sharingnya pastinya menggunakan ruang-ruang yang sudah kami sampaikan tadi di awal. Oke, itu penjelasan dan konfirmasi terkait apa yang disampaikan Pak Asep tadi kalau tidak salah. Oke, Mbak Salwa, di layar sudah ada yang lain yang raise hand, utamakan yang di raise hand, nanti Mbak Salwa bisa merekap juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat room. Silakan Mbak Salwa untuk penanya berikutnya. Silakan Mbak Salwa. Oke, mungkin ada kendala. Oke, Mbak Salwa silakan. Iya, kepada Bapak Ibu yang bernama Depi Maulana, silakan. Selamat malam, terdengar Pak? Terdengar Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, maksimal user yang bisa gabung ke webinar ini berapa ya? Itu aja, terima kasih. Oke. Ya, silakan bisa di mute lagi Pak Depi. Iya, karena suara di belakang Bapak Rio. Bapak Ibu yang belum bertanya bisa di mute dulu, atau saya mute dulu ini semuanya. Mohon maaf karena banyak mic yang nyala, jadi kredit kan. Oke. Maksimal user yang bisa bergabung di room webinar ini, rilis resminya itu 300 peserta di dalam satu room webinar ini. Dan di sini baru yang tergabung 171 plus 4, berarti 175. Jadi masih banyak ruang yang kosong karena maksimal 300, walaupun ada yang pernah teman kami trainer itu bisa tembus sampai 350-an. Tetapi rilis resminya itu 300 dalam satu room. Maka asumsi kami ketika kelas pelatihan kita, kelas A itu 200 anggota, kelas B 200, kan terkumpul 400. Kenapa 200 maksimal kelas pelatihan kita? Karena nanti penugasan di tim itu maksimal 200. Lebih dari 200 itu penugasannya tidak bisa diberikan ke semua anggota. Tetapi kalau kelas tim itu sendiri anggotanya itu bisa sampai 5.000 anggota Teams, tapi penugasannya terbatas di 200 anggota tim. Nah, logika 200 plus 200 kelas A dan kelas B termasuk semua itu 400. Maka di room webinar itu masih sangat mungkin kelas kita digabung dalam satu room webinar. 400 biasanya yang hadir sekitar 70% itu sudah sangat bagus sekali. Maka angka 300 di dua kelas tadi asumsinya kita hitung cukup. Dan saat ini juga yang tergabung hanya 175. Maka asumsi kami kenapa berani membuka dua kelas pelatihan, asumsi maksimalnya masing-masing grup WA itu 254, 250-an, berarti kan ketemunya 500 biasanya yang masuk sukses ke kelas tim 80% itu sudah bagus. Dan Bapak Ibu juga sudah bisa menyimak kan di grup WA itu yang sudah keluar mengundurkan diri dan seterusnya, terlihat yang masuk di kelas tim juga terlihat. Maka perhitungannya seperti itu. Jadi maksimal user di room webinar kita 300. Oke, berikutnya Mbak Salwa, penanya berikutnya. Ada Bu Aryani Tri Wahyuni. Silakan untuk Ibu Aryani. Oke, ada mikrofon liar yang menyala dan kelihatannya sedang mengikuti webinar lain itu. Silakan Bu Aryani Triwahyuni, raise hand, kami persilahkan. Mikrofonnya diaktifkan dulu.
karena mikrofonnya masih on, masih off. Sekali lagi Bu Aryani Triwahyuni yang raise hand, yang angkat tangan, apakah ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan, silakan. Silakan Bu Aryani Triwahyuni, ada yang perlu ditanyakan? Mikrofonnya sudah aktif, Ibu? Oh, Assalamualaikum. Maaf, ini tadi kepencet mungkin Pak. Ini tadi coba mengganti background masih belum bisa. Oke. Maaf. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan ini mungkin saya coba mikrofon saya. Oke. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Oke. Sudah terdengar dengan jelas Ibu? Ada yang perlu didiskusikan karena Ibu mengindikasikan raise hand, angkat tangan, maka kami persilahkan. Untuk saat ini tidak ada pertanyaan Pak, masih belum ada. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Kalau belum ada silakan kembali standby, mikrofon bisa di off-kan kembali. Oke. Terima kasih untuk Ibu Aryani. Saya mohon maaf, Ibu, ternyata Ibu Hifa Farahfadilah kepencet. Untuk pertanyaan berikutnya ada Ibu Sulistiarini Marjon, silakan. Terima kasih. Iya, mohon maaf saya matikan dulu semua karena Pak Nuhi berkali-kali menyalakan mikrofonnya. Silakan Bu Sulistiarini bisa di on lagi mikrofonnya. Bapak Ibu yang tidak bertanya dan tidak dipersilakan, mohon tidak menyalakan mikrofonnya agar suara-suara di belakang Bapak Ibu tidak masuk. Silakan Bu Sulistiarini tadi. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekedar menanyakan untuk jadwal pelatihan sendiri kan sekitar tanggal 28, 29, 30 ya. Apakah 3 hari ini harus terpenuhi semua? Misalnya dalam satu hari ada satu hari yang saya tidak bisa mengikuti, apakah itu berpengaruh terhadap kelulusan? Terima kasih, itu aja. Oke, Ibu sudah Ibu sudah simak panduan pelatihannya? Belum. Oke. Silakan nanti setelah ini bisa disimak panduannya, apakah ada keterangan kelulusan dari kehadiran itu. Nanti kalau memang ada berarti Bapak Ibu bisa mensikapinya harus seperti apa. Tetapi kalau memang tidak ada dan itu hanya sekedar ingin mengetahui apa yang tertinggal, maka jawaban saya adalah Ibu bisa menyimak dari rekaman webinar yang saat itu tidak bisa dihadiri atau saat itu terkendala, mungkin di menit-menit terakhir atau mungkin di tengah-tengah terkendala, maka Ibu bisa menyaksikan rekaman webinarnya. Jadi silakan terkait dengan kehadiran Bapak Ibu, saya tidak jawab saat ini, silakan Bapak Ibu simak di panduan pelatihannya. Kalau ada kriteria kelulusan terkait dengan kehadiran, silakan Bapak Ibu bisa mensikapinya seperti apa. Begitu Ibu? Terima kasih jawabannya. Oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan standby kembali dan mikrofon di off-kan kembali. Berikutnya Mbak Salwa, ada beberapa di situ, ada Pak Kirom, Pak Dahlan, Bu Rina. Mohon maaf sebelumnya Pak, ini pertanyaan terakhir untuk yang belum dapat kesempatan bertanya.
bisa disimpan dulu untuk besok atau bisa bertanya di grup. Baik, kepada pertanyaan terakhir Bapak Kirom SPDMT, kami silahkan. Assalamualaikum, Tri. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin bertanya, apakah di Microsoft Teams ini bisa dibuat dalam satu webinar seperti ini bisa dibuat beberapa room seperti di aplikasi yang lain seperti itu? Terima kasih, Pak. Oke, langsung saya jawab. Untuk break room atau membuat room lain dari room besar kita bisa, Bapak. Untuk Microsoft Teams di sini kalau Bapak menggunakan aplikasi yang diinstal, di sebelah kanan yang angkat tangan resen di sini ada kotak kecil, ada kalau disorot ruang terpisah atau break room, Bapak bisa klik. Oke, nanti di sini buat ruang terpisah pratinjonya. Nanti apakah secara otomatis atau secara manual. Nanti tetapkan berapa banyak ruang yang Anda butuhkan. Nanti ditetapkan dulu. Saya akan membuat kelompok-kelompok dari 100 di sini 165 tapi di sini 158. Oke, katakanlah mau dibuat 5. Oke, maka nanti secara otomatis dari 157 orang ke 5 ruang, berarti satu ruang itu nanti kalau otomatis di sini antara 31 sampai 32 peserta per ruang. Tinggal diklik, atau kalau manual berarti tinggal dipilih manual. Nanti ketika buat ruang nanti ditentukan siapa-siapanya. Oke, ini tidak akan saya demokan membuat ruangnya karena nanti Bapak Ibu akan terpisah-pisah ke dalam ruang-ruang itu. Dan skenario kami saat ini adalah webinar ini diikuti oleh dua kelas jadi satu room. Tapi fitur untuk break room atau buat ruang terpisah ada di Microsoft Teams. Nanti bisa dieksplorasi, tetapi eksplorasi prakteknya di kelas timnya Bapak sendiri, jangan di kelas pelatihan kita. Begitu Pak Kirom, sudah terjawab? Iya. Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Kirom. Silakan Mbak Salwa. Oke Pak, terima kasih kepada Bapak Kirom SPD. Mohon maaf buat Bapak Ibu yang belum dapat kesempatan untuk bertanya, bisa disimpan dulu pertanyaannya karena waktu sudah cukup malam, bukan begitu Pak Tri? Silakan, monggo. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bisa mengikuti uji coba webinar pemanfaatan Microsoft 365 Education dalam pembelajaran abad 21 pada malam hari ini. Mungkin untuk acara yang terakhir, penutupan, mari kita sebelumnya saya pastikan kembali untuk Bapak Ibu untuk like, subscribe, and share akun YouTube yang sudah saya kirim lewat kolom chat tadi. Untuk segera dikirim screenshot-nya ke akun-akun yang sudah saya share tadi. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara uji coba webinar pada malam hari ini. Acara terakhir penutupan, mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.